Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Akah, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sebenarnya sangat prihatin kalau memang ada konten kreator yang membahas kasus Subang ini katanya terintimidasi oleh salah satu saksi dan sebagainya. Ini bagi Akah kadang-kadang ketawa Akah. Kenapa Akak ketawa? Kan seperti itu. Nanti itu Akak akan analisa. Jadi sebelum Akak membahas ini, tolong Akak ingatkan sekali lagi. Akak tidak membela salah satu saksi. Misalnya akan dibilang membela Yosep. Boleh lihat rekam jejak itu konten kreator yang diintimidasi. Ya, pernahkah mereka membedakan yayasan dan lembaga pendidikan yayasan? Mungkin mereka nggak paham. Kan seperti itu. Jadi di sini dalam pandangan analisa kan seperti itu. Apa sih sebenarnya manfaat daripada menyampaikan ke publik seperti itu? Sudahkah kita koreksi diri? Kan seperti itu. Kita menyampaikan ke publik mungkin seperti itu untuk kepentingan konten kreator atau diri kita sendiri. Aka tidak seperti itu. Aka ingin menganalisa sebuah kasus ini ya fokusnya karena Rajapati itu. Memang konten kreator punya hak masing-masing istilahnya menyampaikan kreasi-kreasi dia. Tetapi ingat, kreasi-kreasi tersebut adalah saat ini bukan merumpi demi keadilan kedua almarhumah. Ini duduk permasalahannya sahabat-sahabat Aka. Sebelum kita masuk ke ranah analisa konten kreator yang katanya diintimidasi, mari kita dengarkan potongan video ini dulu. Sah-sah saja seperti opini-opini yang lain, tapi yang sebetulnya di dalam yayasan tidak ada masalah apapun. Ada kemudian pasca kejadian ini berkaitan dengan permasalahan pencairan dana untuk yayasan senilai 230 juta rupiah dan lain sebagainya. Nah, itu gimana jawaban dari Pak Yosep? Sebetulnya bukan dengan yayasan kalau yang itu pencairan karena kan berjalan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita punya lembaga dari yayasan itu ada 2, SMP dan SMK. Sahabat-sahabat Akah, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Itu pemberitaan di TV One, sahabat-sahabat Akah, sangat gamblang. Saksi Yosep ini mengatakan membedakan antara yayasan dan lembaga pendidikan yayasan. Tinggal pakai akal cerdas kita. Kan seperti itu. Apakah kita ini sedang membahas kasus Rajapati ini atau sedang membela saksi? Kan seperti itu. Bisa kita lihat rekam jejak setiap konten kreator. Itu sahabat-sahabat Aka. Jadilah kalaulah kita terus mengentak-entak yayasan, bagaimana orang sekolah? Apakah konten kreator ini mungkin pembela saksi sehingga mereka tidak mau membahas lembaga pendidik yayasan karena nanti saksinya akan terbawa ke publik. Contoh sekarang ya saksi Danu. Ternyata sekarang mulai terbuka. Danu itu contohnya bukan orang yayasan, orang lembaga pendidikan yayasan. Itulah yang selalu Aka analisa. Akar masalahnya ada di sekolah. Kalau bicara dana bosnya, itu clear sahabat-sahabat Aka. Jadi intinya, jadi Aka juga berkomunikasi dengan konten kreator sebagian itu. Aka sudah jelaskan, terangkan, membedakan yayasan dan konten kreator. Tapi mereka mungkin punya kreasi sendiri, kepentingan mereka sendiri. Tapi hasilnya kita lihat tentunya akan masuk ke ranah sekolah. Sahabat-sahabat Aka. Sahabat-sahabat Aka. Ini Aka menganalisa ini supaya clear dia sahabat-sahabat Aka. Jadi sebenarnya kita ini netizen banyak nggak paham aja. Udah Aka bilang, Aka dari dulu sudah tahu yang namanya di belakang layar gitu. Mari kita coba menganalisa salah satu konten kreator. Itu di publik sudah terang benerang mengatakan mengawal salah satu saksi. Kan? Misalnya si A.
Kan seperti itu. Tetapi dia melaporkan kejelekan si A ini begini kepada si B, saksi yang dianggap sama mereka mengintimidasi. Coba pakai akal sehat kita bagaimana? Kejelekan si A di publik ditutup-tutupi, tetapi disampaikan ke si B yang dianggap mengintimidasi. Coba bagaimana akal pikir kita? Ini sedang apa membahas kasus Rajapati ini? Ini salah satu contoh. Ini bisa Aka buktikan, Aka punya rekamannya. Jadi Aka membahas ini supaya kita jangan mau ikut teradu domba. Aka bersahabat dengan dia, satu WA dengan dia, tetapi tidak bisa ini terus seperti diarahkan. Coba dong angkat cerita yang percis. Konten kreator ini menyampaikan ke si B kelakuan si A agar publik paham. Ini nanti kita berbicara B begini. Kata B ini ya sangat alami. Kenapa you nggak bahas seperti yang ini? You sampaikan kepada saya. Si ini berlakuan begini, tahun baru begini. Cerita ini waktu pengajian begini. Saya nggak ada. Yang hanya tahu itu orang yang di belakang layar. Tetapi yang diangkat hanya saksi si B ini. Karena kita tahu jejak digital mereka. Tujuannya apa? Ini pemahamannya. Jadi kalau Aka sekali lagi buat sahabat-sahabat Aka atau netizen yang mengatakan bahwa Aka tidak membahas seperti itu, mau ketawa Aka gitu. Cara-cara seperti ini gitu. Jadi sekali lagi Aka sudah menganalisa ini. Jadi kalau konten kreator itu banyak. Sekali lagi Aka sudah pernah bilang pada konten kreator itu, tolong bedakan tentang yayasan dan lembaga pendidikan. Saya nggak mau. Ya sudah, hasilnya terpaksa sekarang mereka ya membahas ranah sekolah juga sudah tahu ada masalah, tapi dihantam juga yayasan. Bagaimana kita bisa mau membahas kasus ini kalau orang sekolah ditutup-tutupi mereka? Coba bayangkan. Ini nggak adil untuk keadilan almarhumah Ibu Tuti. Mungkin bagi mereka adil. Kan seperti itu. Jadi sekali lagi akan nggak ada berpihak dengan siapa. Tetapi kalau seperti ini caranya terus monoton, ya apalagi ada netizen atau orang yang ngomong komentar seperti itu seakan-akan Aka tidak tahu Aka. Jadi kalau mau bertanya tentang Aka tahu. Maka akan membahas ranah sekolah ya infonya juga dari mereka. Daripada si ini membongkar, lebih baik Aka bongkar dulu. Ini Aka clear. Tidak membela siapapun. Bahkan kalau Aka bongkar tentang sekolah, bagaimana bisa dikatakan Aka membela Yosef? Itu sekolah milik dia. Yosef tidak pernah marah sama Aka. Karena Aka memahami mana lembaga pendidikan yayasan, mana yayasan. Toh juga Yosef di TV One sudah membedakan itu. Clear akal sehat kita yang berpakai, bukan akal membela Saki. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.